isti'dadan qiyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi ya pada hari Sabtu ini dengan cuaca yang ada di luar itu cerah ya. Semoga cerahnya cuaca yang ada di luar itu sama dengan cerahnya hati kalian. Kita lihat semua kursi-kursi yang ada di kelas 5B ini terisi semua. Berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah ya, ini kita harus syukur, harus bisa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi kesempatan kamu sehat ada di sini itu harus kita gunakan semaksimal mungkin. Baik ya. Jadi sebelum kita akan memulai pembelajaran hari ini, Ustazah mau mengecek dulu. Silahkan yang belum mengeluarkan bukunya untuk mengeluarkan buku dulu. Ya, silahkan disiapkan alat tulisnya. Jangan sampai ada yang ya tidak siap bukunya. Ada yang bukunya ketinggalan? Alhamdulillah. Baik, saya minta tolong meja kursinya dirapikan dulu ya, supaya kamu nyaman, duduknya nyaman, bagus, enak dilihatnya ya. Baik, alhamdulillah. Kelas 5B. Unggul dalam prestasi, santun dalam budi pekerti. Baik, tadi Ustazah belum sempat menyapa kalian. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu bi khair wa'afiyah wassalamat. Allahu akbar. Baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi ini semuanya sudah semangat. Ustazah harap nanti selama pembelajaran ke depan kita juga akan terus semangatnya mulai dari awal sampai akhir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, nah ini sekarang Ustazah mau meminta kalian untuk semangat ya. Kita semangat lagi. Ada yang tahu di sini di slide ada apa? Iya, ada lagu kalau kau suka hati ya. Nanti di sini tapi ada lirik yang berubah ya, lirik yang diubah supaya kita bertambah semangatnya. Kalau nanti ada tanda titik 3, ini artinya kamu harus tepuk tangan berapa kali? 3 kali sesuai dengannya. Bisa semuanya ya? Bisa. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Siapkan diri, capai pemahaman. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan tertib aktif dalam pembelajaran. Kelas 5B. Unggul dalam prestasi, santun dalam budi pekerti. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi sekarang ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustazah punya teka-teki ya. Ayo bermain teka-teki. Siapa di sini yang mau menjawab teka-tekinya? Ya. Sudah mau menjawab? Ya. Soalnya belum, sudah mau menjawab ya. Baik, yang bisa menjawab teka-teki ini nanti Ustazah beri poin. Isi teka-tekinya seperti ini. Silakan dilihat. Nah, coba dilihat ini ya. Ada gambar 2 tomat mewakili 100. Nah, maka kalau ada 3 tomat berarti mewakili ya Mas Zaid 150 kata Mas Zaid. Ada yang berbeda? Ya Mas Fatir 300. Baik, ada yang lain? Nah, yang setuju Mas Zaid angkat tangan. Oh, banyak yang setuju Mas Zaid 150. Baik, terima kasih. Yang setuju Mas Fatir? Mas Wahid. Baik ya. Jadi di sini kamu perhatikan 2 tomat.
Bukan 1 tomat ya, 2 tomat itu 100. Berarti kalau hanya 1 tomatnya 50. Berarti ini 50, 50, 50. Berapa ya? 150. Berarti benar siapa? Mas Zaid. Bagus. Mas Fatir juga bagus karena sudah berani ya. Selanjutnya ini masih di tantangan awal. Nah, teka-teki selanjutnya. Ini lebih kompleks. Yang bisa menjawab ini 2 poin karena tingkatannya lebih sulit. Ya Mas Jamal, yang A. 30 yang A. Baik, ini ya. Ya 30. Ada yang berbeda? Ya Mas Hamzah? 30 juga. Sama. Ayo yang lain. Ya Mas. Berapa? 26. 26. Ada 30, ada 26. Ayo yang lain. Ya Mas Zaid? 36. Baik, ada yang lain. Saya beri kesempatan lagi. 1 orang lagi. Ya Mbak Ramiza? 40. Sudah ya. Di sini dulu. Ya, tomatnya 3 tomat 60. Berarti 1 tomat 20. 60-nya kita bagi 3, 20. Kemudian di sini wortelnya 40, itu harus ada 5 wortel. Berarti kalau 1 wortel 8. Ya, berarti kalau ini 20 tambah 8 berapa? 28 ditambah 8, jawabannya 36. Baik ya. Kasih wow untuk Mas Zaid. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Baik, bagus Mas Zaid, langsung 3 poin ya. Nah, jadi nanti pelajaran kita yang akan kamu pelajari hari ini berkaitan dengan seperti ini. Kamu nanti yang merancang. Nah, jadi tujuan kita hari ini, nah pertama kamu akan bisa membaca dan menganalisis data pada piktogram. Nah, nanti ada namanya diagram gambar yang kamu harus membaca dari simbol-simbol seperti tadi. Kemudian juga yang kedua, menyajikan data dalam bentuk piktogram. Kamu akan membuat sendiri piktogram kamu dengan kelompok. Ya, kenapa sih Ustazah kok kita harus belajar piktogram? Nah, supaya nanti kalau anak-anak seusia kalian, apalagi yang ada di bawah kalian, kalau membaca atau melihat data yang isinya hanya angka, yang isinya hanya tulisan, ya gimana? Tertarik enggak? Enggak, lebih tertarik kita melihat gambar. Makanya nanti kamu akan ditugasi untuk membuat diagram yang nanti isinya gambar atau yang kita sebut piktogram. Baik ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sana, saya mau memberikan pretest dulu di awal. Jadi yuk ukur kemampuan awal kamu. Silakan siapkan alat tulis dan bukumu ya. Menjawabnya mandiri, individu, tidak berkelompok, tidak diskusi dengan teman sebangku. Ya, supaya apa? Kamu ngukur, saya ini awalnya bisa sampai mana ya? Nanti di akhir, nah, kamu akan saya berevaluasi lagi. Oh, ternyata saya bisa. Nah, itu berarti ada peningkatan belajarnya, berarti berhasil. Baik, ini silakan jawab. Kita lihat jawaban nomor 1. Berapa banyak siswa dengan ukuran sepatu 35? Ya, jawabannya 2. Ya, selanjutnya yang benar semuanya angkat tangan. Maaf, yang masih salah semua ada angkat tangan. Ya, enggak apa-apa, ini masih awal. Jadi ini yang akan kita lakukan ya. Ustazah bagikan LKPD dulu kepada kalian. Ada 2 tabel. Coba kamu bandingkan informasi pada kedua grafik ini ya. Kemudian jawab pertanyaannya yang ada di LKPD kamu. Silahkan dijawab individu. Nomor 1 yang mau menjawab, saya lihat yang tertib dulu. Bagus Mas Fatir, silakan Mas Fatir. Berapa kilogram hasil panen pondok? 300 kg, benar? Bagus, silakan. Selanjutnya nomor 2.
Nomor 5. Ya, nomor 5, Mbak Kanza. 200 kilo yoga. Nah, coba ada yang berbeda. Kok katanya salah ini ya, Mbak Hilya? 500 kilogram. Bagaimana? Benar. Nah, coba Mbak Kanza, kenapa kamu kok menjawab 200? Oh, lihatnya yang namanya Pak Ijo. Oh, berarti masih kurang teliti. Mbak Hilya sudah bagus ya. Ustazah, saya bingung Ustazah. Ya, mari kita lihat ya penjelasannya ini. Ini cara membaca piktogram. Baca judulnya. Judulnya apa? Hasil panen petani. Nah, lihat simbol atau gambarnya. Gambarnya apa, Nak? Padi. Bagus. Selanjutnya, baca legenda atau keterangan simbol. Yang mana legenda? Iya. Tadi saat gambar ini mewakili 100. Ini namanya legenda. Ya, jadi harus ada. Kalau kamu mau membuat piktogram, harus ada legenda. Kalau ini tidak ada, apakah bisa dibaca? Tidak bisa. Masih dengan yang sama tabelnya, kita coba susun sendiri. Nah, bagaimana ya? Perhatikan ini ya, karena nanti kamu secara berkelompok akan membuat piktogram sendiri. Tugasnya Intu hari ini ya. Misalnya ini. Langkah pertama tadi apa? Setelah punya data, kita buat apa? Simbol, buat gambar. Nah, kita buat gambar. Untuk kuncinya, untuk legendanya. Saya gambarnya saya buat segitiga, nggak apa-apa. Saya membuat contoh ini. Saya buatlah, oh satu segitiga ini mewakili 200 kilo. Karena ini kan isinya kiloan ya. Nggak mungkin saya nulis mewakili 2 kilo. Lah kalau 2 kilo, nanti kamu gambarnya gimana? Banyak nanti ya. Segitiganya banyak, supaya enggak terlalu banyak, maka saya buat. Karena ini ratusan, maka ini saya buat, oh ini ya 200 kilo. Nah, Ustazah, saya maunya gambarnya bervariasi. Boleh. Baru kalau sudah, buat tabel untuk piktogramnya. Angkanya ini yang kita ubah. Berarti kalau misalnya tono di sini 300, berarti saya nulisnya apa di sini gambarnya? Coba. Gambar apa di sana? Mbak Hilya? Persegi. Perseginya berapa? 3, benar? Boleh. Nah, tetapi kalau di sini saya buat segitiganya 1. Apakah ini benar? Salah. Harus apa? Ditambah persegi. Ditambah segitiga atau persegi? Persegi. Bagus. Jadi ini jadi 300. Nah, selanjutnya ayo beraksi dengan kelompok kamu. Sekarang bentuk kelompok ya, hadap dengan kelompok kamu. Amati lingkungan kelas bersama kelompokmu dan kumpulkan data jumlah 4 barang di kelasmu. Jenis barang sesuai dengan kesepakatan kelompok. Ada yang mau bertanya? Ya, Bang Ina. Jumlahnya harus sesuai. Harus sesuai karena ini kita nyata, bukan data abal-abal. Kan data itu menunjukkan apa tadi? Data itu menunjukkan fakta. Nah, selanjutnya setelah membuat tabel, setelah tabelnya siap, silakan buat piktogram yang ada di tabel bawah. Topok 1, topok 2, topok 3, tertib. Baik.
Bagi kelompok yang mau maju untuk mempresentasikan hasilnya, silakan angkat tangan. Kelompoknya Mbak Gina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menunjukkan tabel data inventaris kelas. Nomor 1, papan, jumlah frekuensi barang 1. Nomor 2, jendela, jumlahnya 3. Nomor 3, figura, jumlahnya 3. Nomor 4, lampu, jumlahnya 7. Ya. Bawahnya Piktogram data inventaris kelas. Legenda atau keterangan, gambar, bintang, dan love. Bintang mewakili 1 barang, love mewakili 3 barang. ya. Papan, jumlah frekuensi barangnya adalah bintang. Berapa? 1 bintang. 1 bintang menunjukkan 1 barang. baik ya. Jadi di sini ada di papan, karena 1 bintang mewakili 1 barang ini ya. 1 bintang berarti ada 1 barang. Benar enggak? Benar. Baik, silakan selanjutnya saya minta kepada kelompok yang lain. Perhatikan yang ini. Jendela yang kedua. Ada gambar 1 love. Berarti jendela di sini ada berapa barang? Ya, Mbak Clarissa? 3. Benarkah dengan yang atas tadi, dengan yang keadaan sekalian sekarang? Ya, jendelanya 3, benar? Benar, bagus. Seperti itu. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Zafran ya. Baik ya, beri tepuk tangan. Baik, hari ini kita sudah belajar banyak cara membaca piktogram dan juga menyusun piktogram. Silakan yang bisa menjawab kesimpulannya. Ya, Mbak Gina. Kesimpulan, cara membaca data piktogram adalah kita harus tahu legenda gambarnya. Cara membuatnya adalah membuat data inventaris barang dan membuat gambar dan legendanya. Kita koreksi bersama kesimpulannya Mbak Gina. Ada yang mau menambahkan? Menurut Mbak Gina, cara membaca piktogram harus tahu legenda barangnya atau legenda datanya. Kalau sudah tahu legendanya, terus diapakan cara membacanya? Diapakan? Dikalikan dengan apanya? Jumlah gambar. Bagus. Harus tahu legenda datanya, kemudian kalikan dengan banyaknya gambar. Bagus. Silakan bisa dituliskan. Baik ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak ada, kamu tadi sudah membuat kesimpulan, sekarang kita evaluasi. Nanti yang benar semua dapat bintang prestasi individu. Ya, siap? Baik, ya. Yang pertama. Nah, silakan. 1 buku mewakili 5 buku. Saya hitung sampai 10. Ya. Saat setelah hitungan ke 10 kamu angkat ya. Kamu angkat hasil kamu. Baik, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diangkat ya. Ya, 10 diangkat. Baik, jawabannya pada hari Senin buku yang dipinjam sebanyak 15. Yang benar 1, angkat tangan. Benar 1, benar 2. Alhamdulillah Mas Zafran benar 2. Benar 3. Benar 3, benar 4. 3, 2, 4, 25, 26. Bah, berarti sudah sebagian besar kita mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi semuanya dapat bintang prestasi. Kasih wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Coba sebelum kita selesai, bagaimana perasaanmu hari ini?
satu-satu. Ya, satu-satu sebutkan bagaimana perasaannya Mbak Jihan hari ini, Nak? Senang. Kenapa senang, Mbak Jihan? Oh, gitu senang saja. Coba, Mas Azam, perasaan hari ini? Senang? Alhamdulillah. Berarti suka pembelajaran hari ini? Nah, bagian yang kamu sukai apa? Kuis. Oh, suka kuis. Apa lagi yang kamu suka? Apa? Mendapatkan bintang. Suka ya? Baik, ada lagi yang kamu sukai? Menggambar. Baik, alhamdulillah. Kalau kamu sungguh-sungguh belajar, kamu belajarnya dengan senang, insya Allah nanti mudah untuk memahami. Tolong nanti di rumah dibaca materi selanjutnya. Kemudian nanti di rumah dicoba supaya kamu bisa membuat piktogram sendiri. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ustazah akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.